Selamat datang di layanan bimbingan dan konseling bersama saya, Kurniasari Arinisi. Hari ini kita akan membahas sebuah materi dengan judul Mengenal Kepribadian DISC. Apa itu DISC? DISC merupakan singkatan dari Dominance, Influence, Steadiness, dan Compliance. DISC merupakan tipe kepribadian yang disusun oleh Dr. William Moulton Marston, yaitu seorang psikolog dari Universitas Harvard. DISC ini merupakan salah satu tes yang digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku dan juga gaya kepribadian seseorang. Nah, gaya kepribadian ini yang nantinya akan menentukan karakter dari seseorang tersebut. Manfaat dari kita mengetahui tipe kepribadian ini, yang pertama, bisa memberikan pemahaman tentang diri kita terkait kelebihan dan kekurangan diri. Lalu, bisa memudahkan dalam perencanaan masa depan yang lebih baik. Dan tentunya, penempatan karir sesuai dengan keunikan seseorang. Sekarang kita akan masuk ke tipe kepribadian yang pertama, yaitu dominance atau dominan. Ciri-ciri dari tipe kepribadian ini diantaranya tidak suka penjelasan yang bertele-tele. Biasanya orang dengan tipe kepribadian ini lebih suka to the point atau langsung ke dalam inti pembicaraan. Selanjutnya, cepat mengambil keputusan. Makanya tidak heran orang dengan tipe ini seringkali posisinya memimpin karena tidak suka menunggu dan akhirnya mereka yang memberi keputusan. Biasanya orang dengan tipe ini sering menjadi pemimpin kelompok. Nah, yang ketiga, lebih menyukai bekerja sendiri dibandingkan dengan tim atau kelompok. Yang keempat, bebas dan mandiri. Dan yang kelima, ambisius. Jadi, orang dengan tipe ini memiliki keinginan yang keras untuk mencapai sesuatu. Kelebihan dari tipe ini, yang pertama, mampu menyelesaikan masalah dengan baik, lebih efisien atau tidak membuang waktu, pekerjaan cepat terselesaikan, serta pekerjaan dan keputusan cepat dibuat. Sementara kekurangan pada tipe ini, yang pertama, keras kepala, terkadang tidak memikirkan perasaan orang lain. Nah, biasanya ini karena hanya berbicara pada fokus inti permasalahan tanpa memikirkan perasaan. Yang ketiga, tidak sabar, senang memerintah, dan sering membuat keputusan secara tergesa-gesa. Pekerjaan yang sesuai dengan tipe dominan diantaranya pengusaha, CEO, politikus, direktur, sutradara, dan pengacara. Sekarang kita masuk ke tipe kepribadian yang kedua, yaitu influence atau intim. Ciri-ciri dari tipe kepribadian ini, yang pertama, suka berteman. Biasanya orang dengan tipe ini punya banyak teman di mana-mana, karena senang berinteraksi sosial kepada orang yang ada di lingkungan sekitar. Lalu antusias dan ekspresif, suka bekerja sama, mementingkan popularitas. Biasanya suka eksis dan selalu up to date terhadap hal-hal yang baru. Dan yang terakhir, sangat butuh recognition atau pengakuan dari orang lain. Kelebihan dari tipe ini, yang pertama, mudah bergaul, ceria dan penuh rasa ingin tahu, pandai berbicara atau berkomunikasi, hidup di masa sekarang atau up to date, dan juga senang berkumpul. Sementara kekurangan yang dimiliki pada tipe ini diantaranya 1. Umumnya tidak teliti, ceroboh, nah biasanya terlalu banyak hal yang dikerjakan sehingga tidak fokus dan akhirnya ceroboh. Yang ketiga, tidak suka dengan penolakan dari orang lain, dan yang keempat, mementingkan popularitas. Pekerjaan yang sesuai dengan tipe influence ini diantaranya public relation, guru, pembawa acara, influencer, artis, marketing, motivator, maupun YouTuber. Nah, sekarang kita masuk kepada tipe yang ketiga, yaitu steadiness atau stabil. Ciri-ciri tipe kepribadian ini diantaranya yang pertama, cinta damai. Biasanya, jika terlibat dalam konflik, orang dengan tipe ini akan berusaha menghindar, karena ia lebih suka suasana yang damai dan tidak suka perdebatan. Yang kedua, suka dengan keteraturan. Biasanya dalam mengerjakan sesuatu, orang dengan tipe ini harus terorganisasi dan sesuai juga sistematis. Yang ketiga, simpatik, ramah, dan
dan konsisten. Kelebihan dari orang tipe kepribadian ini yang pertama tenang, pendengar yang baik, memiliki empati yang tinggi, dan apabila menyelesaikan tugas sampai tuntas. Jadi, tujuannya bukan pada kecepatan ya, tapi konsisten sampai tugas terselesaikan. Sementara kekurangan dari tipe kepribadian ini diantaranya cenderung kaku, tidak suka dengan perubahan, biasanya lebih suka jika berada di zona nyaman, sehingga membuatnya kurang berinovasi. Lalu, menghindari konflik dan tanggung jawab, serta cenderung tidak memiliki prinsip, karena biasanya agak mudah terpengaruh oleh keputusan atau pendapat orang lain. Pekerjaan yang sesuai dengan tipe steadiness diantaranya dokter atau perawat, karyawan kantor, HRD, pramugari, bidang administrasi, dan juga bank. Sekarang kita masuk ke tipe kepribadian yang keempat, yaitu compliance atau cermat. Ciri-ciri dari kepribadian ini diantaranya berorientasi dengan detail. Orang dengan kepribadian ini biasanya suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan data, patuh terhadap peraturan, menyukai peraturan yang jelas, karena peraturan yang jelas akan membuat orang dengan tipe kepribadian ini merasa nyaman. Selanjutnya, suka pekerjaan yang menuntut ketelitian tinggi dan tidak terlalu menyukai interaksi sosial yang terlalu banyak. Kelebihan dari tipe kepribadian ini diantaranya teliti, analitis, dan hati-hati. Yang kedua, teratur, sistematis, dan terorganisir. Yang ketiga, idealis atau perfeksionis. Dan yang keempat, berpikir kritis dan mendalam ketika menghadapi masalah. Sementara kekurangan pada tipe kepribadian ini diantaranya sulit bekerja di bawah tekanan, tidak berani mengambil risiko, kurang fleksibel karena orang dengan tipe kepribadian ini terlalu berhati-hati, dan terlalu menuntut kesempurnaan. Pekerjaan yang sesuai dengan tipe ini diantaranya arsitek, teknisi, peneliti, dan pilot. Demikian keempat tipe kepribadian DISC ini. Apakah sesuai dengan tipe kepribadianmu? Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.